Shalom. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Dia. Mama karena nggak tahu belakangan ini kalau suruh khotbah saya mesti nerobot tapi kenapa ya? Ini tambahan. Dulu kalau suruh khotbah yang maju langsung tatak. Sekarang suruh khotbah yang nerobot tapi kenapa ya? Haleluya. Juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen itu hidup oleh iman, betul ya? Amin. Orang Kristen itu hidup oleh iman. Itu sudah menjadi apa ya? Kalau dibilang itu asas-asas dasar lah dalam kekristenan. Iman, harus punya iman, harus percaya. Karena ya memang bisa dibilang orang Kristen itu hidupnya intinya ya iman. Kalau inti Kristen itu adalah kasih, maka inti hidup seorang Kristen itu iman. Karena kita hidup ya harus dari iman, harus oleh iman. Nah, kemudian kan muncul jadi pertanyaan ya, kenapa kok orang Kristen ini kok hidup oleh iman? Sejak kapan ditentukan semua itu? Mungkin kita berpikir sejak karena Tuhan Yesus dalam khotbah-khotbahnya, dalam pengajarannya selalu mengajarkan kamu harus percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bahkan menyembuhkan orang sakit pun imanmu yang menyelamatkanmu. Nah, mungkin kita berpikir karena dimulai dari sejak itu, barulah kita kayak baru tahu orang Kristen kalau ikut Tuhan Yesus itu harus beriman. Tapi saudara terkasih, kalau kita melihat bahwa hidup oleh iman itu bisa disebut Kristen, maka orang yang pertama kali Kristen itu Abraham. Bapak Abraham itu orang yang pertama kali Kristen. Kenapa? Karena dia yang pertama kali hidup oleh iman. Sebelum zamannya Abraham, sebelum ada Abraham, orang-orang mulai dari zamannya manusia pertama sampai Nuh, sampai keturunan-keturunannya, itu mereka bukan percaya bahwa Tuhan ada, tetapi mereka tahu bahwa Tuhan ada. Sebab masih pada masa-masa itu Tuhan itu masih sering menampakkan diri, masih sering jalan-jalan di bumi gitu ya, ketemu orang. Sehingga orang-orang pada masa sebelum Abraham itu banyak yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tuhan itu ada. Jadi mereka bukan percaya, tapi mereka tahu Tuhan itu ada. Setelah zamannya Abraham sudah nggak ada lagi hal seperti itu. Tuhan nggak menampakkan diri, Tuhan nggak berfirman kepada orang-orang tertentu. Tapi Abraham bisa percaya bahwa Tuhan itu ada karena imannya, karena dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Sehingga Abraham disebut bapak orang beriman. Sampai Tuhan mengadakan suatu perjanjian dengan Abraham. Ayo kita buka sama-sama di kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-17. Saya akan bacakan mulai ayat yang kedua. Kita baca ayat 2 dulu. Kejadian 17 ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Maksudnya antara Tuhan dan Abraham. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Dari ayat ini seringkali kita berpikirnya itu Abraham dibuat sangat banyak, maksudnya dari keturunannya, betul ya? Bahwa Abraham ini akan dibuat keturunannya sampai banyak. Tapi kalau kita perhatikan di ayat ini, Tuhan berfirman, bukan aku akan membuat keturunanmu banyak, tetapi aku akan membuat engkau, Abraham, jadi banyak. Jadi ada banyak Abraham di bumi ini, gitu ya. Jadi orang Kristen hidup oleh iman itu bukan ditentukan oleh Tuhan Yesus pas Tuhan Yesus berkhotbah, itu bukan, tapi sudah sejak awal, bahkan sejak zamannya Abraham ini, Tuhan sudah menentukan bahwa orang Kristen itu hidup oleh iman. Abraham yang hidup oleh iman akan dibuat menjadi banyak.
Jadi banyak Abraham lainnya yang hidup oleh iman. Di ayat 5 dikatakan, Tuhan berfirman pada Abraham, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Di ayat ke-6. Nah, di dalam perjanjian ini ada dua hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang pertama, Abraham akan dibuat jadi banyak. Yang kedua, keturunannya Abraham juga akan banyak, jadi bangsa-bangsa. Nah, di ayat 6 ini lebih jelas lagi bahwa Tuhan berfirman pada Abraham, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Bukan menjadi satu bangsa, tapi menjadi bangsa-bangsa. Bukan keturunannya, tetapi Abrahamnya yang dijadikan bangsa-bangsa. Jadi digenapi oleh Tuhan Yesus. Kita sebagai orang Kristen itu sebenarnya adalah suatu bangsa yang tidak perlu tempat untuk mendirikan kenegaraan atau kerajaan. Kita tidak perlu KTP tertentu. Kita tidak perlu punya undang-undang. Kita tidak perlu punya pemimpin yang terstruktur dan lain sebagainya. Kristen itu suatu bangsa yang ada di mana-mana. Bangsa yang sangat banyak, di sini ada, di situ ada. Sesuai janji Allah kepada Abraham, Abraham akan dibuat sangat banyak. Ada yang di Tanon, ada yang di Kenayan, ada yang di Baron Nganjuk, ada yang di Bago. Kalau ditanya, orang mana mas? Orang Kenayan, orang Tanon, iya betul. Tetapi dengan menjawab orang Kristen itu sudah ciamik ya. Siapa di sini yang kalau ditanya orang mana mas? Terus jawabnya orang Kristen. Ya apa ini? Tanya remamu. Tapi kalau kita punya pemahaman bahwa Kristen ini adalah kebangsaan saya, wah itu bisa sangat luar biasa. Karena Tuhan menjanjikan pada Abraham akan jadi bangsa-bangsa kita ini, dan itu sudah digenapi. Bahkan dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kalau kita baca di Yesaya yang pasal ke-66, Yesaya pasal 66 ayat 7 dan 8. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit, sebelum sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Ayat 8. Siapakah yang telah mendengarkan hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali. Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Ini nubuatan tentang Yesus Kristus, yang dimana Tuhan kita ketika disalib itu baru menggeliat sakit sekali, suatu bangsa itu dilahirkan saat itu juga. Bangsa apa? Bangsa Kristen. Satu bangsa diperanakan sekali, ini bukan Kurawa. Kurawa itu kan lahir langsung jadi 100 ribuan. Bukan. Ini bangsa Kristen yang dilahirkan hanya kalau bisa dikatakan itu sekali ngejen langsung satu bangsa. Inilah orang-orang Kristen yang hidupnya oleh iman, sebab kita juga dibilang Abraham lainnya. Kita ini seharusnya hidup seperti Bapak Abraham yang hidup oleh iman. Tapi apa yang terjadi di keadaan umat Kristen belakangan ini? Yang banyak terjadi bukan hidup oleh iman, tapi berusaha supaya imannya ini hidup. Ini yang menjadi mengharukan. Orang Kristen itu harusnya hidup oleh iman, tetapi keadaan orang-orang Kristen di masa kita sekarang ini justru berusaha supaya iman ini tetap hidup. Mungkin kalau kita yang sering berkumpul seperti ini, kita sering ke gereja, kita nggak merasakan hal seperti itu. Tapi banyak orang Kristen di luar sana yang berusaha mati-matian supaya imannya ini tetap hidup. Dan akhirnya banyak juga yang imannya mati, sudah kehilangan iman. Ada banyak bangsa-bangsa seperti di Eropa, di benua Amerika, yang akhirnya imannya mati, hilang, sudah wis.
bukan hidup oleh iman, bahkan imannya ini nggak hidup, nemen keadaannya. Nah, kita sekarang mungkin belum terlalu seperti itu, tetapi yakinlah saudara-saudara, berapa tahun mendatang, atau mungkin tahun depan, iman kita ini akan digoyang ya. Kalau akarnya tidak kuat terus kejabut. Hidup oleh iman itu bukan hanya imannya hidup, tapi imannya itu menghidupi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin kita kalau lihat contoh yang salah lebih mudah ya. Kita lihat contoh yang salah. Ada contoh yang salah, jangan ditiru Bapak Ibu. Ini cuma contoh, tapi ini contoh yang salah. Matius pasal yang ke-27. Matius pasal 27 ayat yang ke-41 dan 42. Matius 27 ayat 41-42. Ini ceritanya waktu Tuhan Yesus sedang disalib. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya.